Izin Pak Ketua, perkenalkan nama saya Sukardi. Saya dari Satuan Polisi Pamung Praja. Kebetulan saya menjabat sebagai Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perbu. Jadi pada malam hari ini mohon izin waktunya kita ngobrol santai Pak ya. Bisa Pak ya. Ini terkait dengan pandemi COVID-19 nih Pak, atau COVID-19. Ini kan akhir-akhir ini nampaknya penularannya mengalami peningkatan Pak ya. Yang tadinya kita 0 ya, 0, sudah bahkan naik ke zona oranye ini. Nah ini barangkali saya minta pandangan Pak Ketua, ini sebenarnya sudah sejauh mana nih menurut pandangan Pak Ketua pelaksanaan penanganan COVID-19 ini yang dilakukan pemerintah daerah khususnya Pol PP. Nah barangkali nanti saya juga minta masukannya, artinya nanti ke depan seperti apa. Itu Pak Ketua. Baik, terima kasih. Yang pertama saya Edi Novial, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat. Nah alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa diskusi lah ya kan, terkait masalah pandemi COVID-19. Karena memang kalau masalah pandemi COVID-19 ini kan sudah jadi wabah dunia. Dunia termasuk juga bangsa Indonesia, termasuk juga kita di Kabupaten Lampung Barat ini. Nah artinya memang kalau bicara apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yang kemarin kan sempat tergabung di gugus tugas dari pemerintahnya sendiri, termasuk juga TNI, Polri, tim medisnya, termasuk juga Pol PP-nya, dari PMI-nya, termasuk relawan yang lainnya. Memang yang mereka berjibaku bersama-sama bergotong royong untuk menanggulangi terkait masalah penyebaran virus COVID-19 ini. Nah artinya saya atas nama DPRD Kabupaten Lampung Barat ya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dengan pemerintah Kabupaten Lampung Barat, termasuk memang Pol PP yang mana sudah melakukan terobosan, artinya mulai dari turun-turun ke pasar-pasar, sudah itu mensosialisasikan ke masyarakat, ya kan. Artinya bagaimana kita mencegah virus COVID-19 ini, mulai dari pemakaian masker, sudah itu cuci tangan di air yang mengalir pakai sabun, jaga jarak. Nah, ini salah satu upaya kita untuk meminimalisir ya kan penyebaran virus COVID-19 ini. Walaupun memang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah ya kan ya pasti ada hasilnya. Walaupun memang dari beberapa kasus yang terkonfirmasi terpapar virus COVID-19 ini kan masih ada sampai hari ini. Nah, artinya memang kaitan masalah COVID ini kan kita harus gotong royong. Itu harus gotong royong dari berbagai macam lini. Itu baik dari tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya, tokoh pemudanya, TNI Polri-nya, tim medisnya, Pol PP-nya, teman-teman DPR-nya, untuk ya nggak bosan-bosan, artinya menyampaikan, mensosialisasikan dengan masyarakat itu. Jadi sudah bagus Pak ya. Ya artinya mungkin perlu peningkatan lagi. Nah barangkali ya selama ini Satpol PP turun ke lapangan sih Pak ya. Kita tidak henti-hentinya melakukan himbauan juga kepada masyarakat, Pak, menyampaikan informasi, mengedukasi, sosialisasi. Nah, tetapi sepertinya sih Pak, kalau hanya sekedar kita menghimbau, menyampaikan informasi dan sebagainya, itu ada masyarakat yang memang masih belum sadar gitu Pak. Nah kira-kira perlu nggak Pak dibuatkan regulasi yang kira-kira nanti bisa mempertegas kepada masyarakat agar ya masyarakat itu benar-benar patuh terhadap anjuran-anjuran pemerintah.
Ya artinya memang kalau bicara sosialisasi, mengedukasi masyarakat, kita ini kan memang sudah bergerak, Iya. sudah bergerak semua ya kan. Eh, Pak Bupati setiap kegiatan, setiap ada acara selalu menyampaikan. Artinya pentingnya kita bagaimana cara mencegah penularan COVID-19 ini. Salah satu caranya tadi itu kan pakai masker, sudah itu cuci tangan di air yang mengalir, sudah itu jaga jarak. Ya kita semua sudah mensosialisasikan masalah itu. Nah cuma kan ini kan persoalan ini kan ya namanya masyarakat banyak, ada yang memang masyarakat yang sadar penting bagaimana kita biar nggak tertular COVID-19. Tapi ada juga masyarakat yang memang cuek dengan hal itu. Nah artinya ya sangat penting juga memang kita buat semacam regulasi, karena saya dapat informasikan ini kan sudah ada perbub yang memang sudah dikaji ya kan, yang memang sudah mungkin nanti sebentar lagi akan disosialisasikan terkait masalah kalaupun memang ada masyarakat kita yang memang mungkin belum ada kesadaran untuk bagaimana sih cara untuk mencegah COVID-19 ini tadi. Nah harapannya mudah-mudahan dengan adanya regulasi dan ketegasan dari pemerintah daerah, mudah-mudahan masyarakat yang memang mungkin selama ini menganggap remeh, mungkin juga mereka cuek, ya kan? Dengan adanya sanksi ini mudah-mudahan ini bisa menjadi menjadi semacam inilah cambuk juga lah ya kan. Mungkin mereka tadinya males pakai masker, sudah itu ketika ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa mereka tidak menjaga jarak. Mudah-mudahan adanya regulasi yang akan dibuat ini bisa membuat mereka sadar pentingnya ya kan, pentingnya kita mencegah virus COVID-19 ini, virus corona ini. Nah, terkait dengan regulasi itu, Pak Ketua, artinya dari anggota Dewan mendukung lah Pak ya, mendukung. Tetapi di dalamnya itu kan nantinya ada sanksi nih, ada sanksi administrasi maupun sanksi sosial. Nah, sanksi administrasi ini kan ada dendanya nih Pak Ketua. Nah, menurut Pak Ketua sendiri denda ini denda ini ya artinya bisa apa diterima oleh masyarakat atau seperti apa menurut Pak Ketua? Iya, kalau menurut pemikiran saya, yang pertama ketika memang nanti perbub ini memang sudah ditandatangani oleh Pak Bupati, yang pertama pentingnya disosialisasikan terlebih dahulu. Ya kan, artinya kita sosialisasikan ke masyarakat. Ini loh aturan yang kita buat untuk mencegah COVID-19 ini. Nah, artinya kan pemerintah daerah ini kan punya niatan yang baik, karena memang keselamatan masyarakat ini kan yang paling utama itu. Ibarat dua sisi mata uang lah, ya kan? Yang pertama kesehatan itu sangat penting, yang kedua kan masalah ekonomi juga itu juga jauh lebih penting juga itu. Artinya harus berimbang. Nah, artinya yang pertama disosialisasikan dulu. Kaitan masalah perbub yang memang sudah dibuat oleh pemerintah daerah. Nah, ketika sosialisasi ini sudah dilaksanakan, nah setidak-tidaknya kan masyarakat ini paham, oh kalau misalnya saya nggak pakai masker nanti saya sanksinya ini, mungkin nanti sanksi saya kena denda, atau mungkin saya kena sanksi nanti membersihkan tempat-tempat di fasilitas umum, atau sanksi-sanksi yang lain. Nah, artinya mudah-mudahan dengan perbub ini nanti tersosialisasikan dengan baik, setidak-tidaknya masyarakat ini kan sudah berpikir, ya kan, yang tadi mereka cuek, mereka males-malesan mau pakai masker, itu mudah-mudahan dengan mereka tahu sanksi dari regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah, ini mereka mempunyai kesadaran untuk ikut apa yang menjadi himbauan dari pemerintah. Toh yang paling penting kan tujuan pemerintahnya kan bagus, itu melindungi, menjaga masyarakat di Lampung Barat ini. Karena yang namanya COVID-19 ini kan siapa aja bisa kena. Tidak kelihatan juga. Iya, baik polisinya, pejabatnya, tim medisnya, DPR-nya, masyarakatnya, tokoh agama, siapa saja bisa kena itu. Nah, artinya mudah-mudahan dengan adanya kesadaran dari masyarakat ini, ya kan, COVID-19 ini kan bisa cepat, ya setidaknya kalau sekarang kan kita ada tren
ada peningkatan. Nah, tapi kalau kita berkolaborasi dengan baik, ya kan, kerjasama yang baik, mudah-mudahan yang sekarang kita masuk zona oranye, mudah-mudahan kalau kita kompak, ya kan, ke depan Lampung Barat ini bisa zero itu COVID-19-nya. Iya. Dan satu lagi nih Pak Ketua, ini kan untuk khususnya Kecamatan Balai Bukit kan aman ini Pak ya, itulah yang terkonfirmasi juga hanya beberapa kecamatan, tapi tidak menutup kemungkinan kan menyebar kemana-mana. Iya. Seandainya nih nanti, ya mudah-mudahan tidak sih ya, tapi siapa tahu kan, ketika nanti ada salah satu pegawai yang terpapar, Iya. nah itu kira-kira seperti apa gambar penangannya Pak? Apa kita harus diliburkan atau nanti bekerja di rumah atau seperti apa Pak? Iya, kalaupun mungkin nanti ada pegawai yang terpapar, ya kan, COVID-19 ini, yang pertama kan kita tracking dulu lah nanti kan. Ya, tracking. Artinya si pegawai ini pernah kontak dengan siapa, berhubung dengan siapa. Mungkin kalau misalnya dia di Pol PP, dia pernah kemana, ke pasar mana gitu kan, ke instansi mana. Nah, artinya memang kaitan masalah untuk meningkatkan kinerja di apa namanya, di pemerintahan, ya artinya nanti kita lihat dulu. Kalaupun memang nanti penyebaran ini memang dia cepat, ya kan, nah karena memang pelayanan juga kan perlu, karena jangan sampai nanti ini kan mengganggu ketika ada masyarakat yang memang mereka ada yang mau diurus ke pemerintah daerah, jadi terhambat, kan, ya jadi terhambat. Nah artinya mungkin dibuat apa namanya, jadwal hari ini masuk sekian orang, besoknya nanti masuk berapa orang, tapi pelayanan tetap bisa optimal, kinerja juga tidak terganggu, ya kan. Nah, tapi yang terpapar COVID ini bisa kita apa namanya, kita ya dengan cara diisolasi mandiri atau mungkin nanti diisolasi di rumah sakit umum sampai sembuh Pak, sampai ya. dia sembuh. Karena apa namanya, kaitan masalah COVID-19 ini kan jangan jadi kita apa namanya, takut yang berlebihan lah. Jadi momok ya. Jadi khawatir yang berlebihan, karena memang dengan kita takut, khawatir yang berlebihan kan bisa jadi paranoid juga kita. Timbulnya yang tadinya imun kita kuat jadi lemah. Itu. Karena yakin aja walaupun memang obatnya memang sampai hari ini belum ditemukan. Ya kan? Tapi kan banyak juga yang sembuh. Iya. Itu. Banyak juga yang sembuh. Caranya mungkin nanti dikasih suplemen, olahraga, berjemur gitu kan. Itu. Artinya kalau misalnya imun kita kuat, hilang juga penyakitnya. Nah, mengenai pelajar nih Pak ya, ini kan semenjak kita naik ke zona oranye, ini kan para pelajar kembali ke rumahnya, daring lah belajarnya. Nah, ini kan apa? Ya artinya tatap muka kembali ditunda Pak ya. Yeah. Kalau menurut Bapak sendiri sudah bagus seperti itu Pak ya? Apa seperti apa Pak? Ya, yang pertama saya apresiasi lah, artinya apa yang menjadi kebijakan Bupati Lampung Barat. Karena memang dari 15 kabupaten kota, ya kan hanya Lampung Barat yang memulai ya kan, kegiatan belajar mengajar tatap muka. Tapi itu tadi, begitu kita baru berjalan kurang lebih sekitar 1 minggu, ada masyarakat kita yang terkonfirmasi kan terpapar COVID-19. Nah, sehingga yang di Pajar Bulan itu diawali di Pajar Bulan pada waktu satu keluarga. Nah, sehingganya kegiatan belajar mengajar tatap muka yang awalnya anak-anak ini kan sudah mulai apa namanya, sudah mulai senang mereka. Yang selama ini kan di rumah. Iya. Kalau selama ini kan mereka kan hanya di rumah, dikasih tugas, ya kan. Nah, dengan ada kegiatan belajar mengajar tatap muka kan mereka bisa berinteraksi dengan kawan-kawannya, dengan guru-gurunya. Artinya ilmu yang disampaikan oleh guru-gurunya ini kan lebih cepat nyampe, pesan-pesannya lebih cepat nyampe kalau dia tatap muka. Nah, cuman kita ya mau ngomong apa namanya, karena memang kemarin ada yang terkonfirmasi COVID, ya sehingganya pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat untuk kembali belajar di rumah. Nah, artinya memang kalau saya berpikir
keselamatan dari anak-anak itu juga ini lebih penting. Kalaupun memang itu yang terbaik, kenapa tidak? Sambil kita nanti lihat perkembangan beberapa minggu dan bulan kemudian kan. Kalau memang posisinya Lampung Barat itu sudah mulai 0 kasus, ya kan? Ya harapan saya kegiatan belajar mengajar bisa dilaksanakan dengan tatap muka. Ya. Ini kembali ke tugas pokok dan fungsi kita ini Pak Ketua ya. Ini kan sebenarnya ketika tingkat kenyamanan masyarakat ini mulai berkurang nih, rasa was-wasnya mulai timbul. Tugas Pol PP ini semakin meningkat, semakin tinggi gitu, Pak. Nah, sedangkan kan ketika kita melaksanakan tugas ke luar ya atau melaksanakan tugas di lapangan, kita sih agak sedikit terhambat ini Pak. Terhambatnya kenapa? Dengan adanya refocusing kemarin kan, semua UPD kan anggaran kan dipangkas habis Pak ya. Nah, kalau UPD yang lain mungkin dengan dipangkasnya seperti itu nggak ada masalah mungkin kan. Tapi dari Pol PP sendiri kan justru dengan kegiatan yang semakin banyak yang dihadapi, ketika tidak didukung dengan anggaran yang memadai ya satu kendala juga. Nah mungkin dari Pak Ketua ada sebagai masukan kami gitu loh yang dilakukan dalam rangka pencegahan COVID-19 ini. Ya artinya kalau bicara dampak dari COVID, ini semuanya berdampak, ya kan, termasuk dari seluruh OPD, dari DPR-nya, termasuk juga masyarakat juga kena dampak dari COVID-19 ini. Artinya kalau kita mau jujur kan, pergerakan roda ekonomi di Lampung Barat ini agak sedikit terganggu. Orang takut mau ke pasar, sudah itu orang takut mau keluar rumah, orang takut mau makan di rumah makan. Nah itu, artinya memang harapannya ya ini pentingnya kita mengedukasi masyarakat. Karena memang kalau kita misalnya kita takut, kita khawatir, agak repot kita, ya kan. Artinya kebijakan dari pemerintah pusat dengan kehidupan yang baru ini, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat, ini saya anggap kebijakan yang memang yang tadi di awal saya sampaikan, ya kan. Kalau bicara kesehatan itu penting. Tapi kalau kita bicara ekonomi itu juga sangat penting juga. Artinya berat dua sisi mata uang lah yang tidak bisa dipisahkan. Nah harapannya, ya kan, kaitan masalah kinerja dari Pol PP dengan adanya keterbatasan anggaran, saya apresiasi lah, walaupun memang keterbatasan anggaran, tapi saya lihat Pol PP Lampung Barat ini sudah ada action, ya kan, turun ke pasar, ke sekolah-sekolahan, termasuk juga tempat-tempat umum untuk mensosialisasikan terkait masalah pencegahan dan penanganan COVID. Nah harapannya memang, kalaupun memang ya harapannya dari pemerintah daerah, ya yang namanya Pol PP ini kalau bicara support anggaran harus kita support, ya kan? Karena memang salah satu garda yang terdepan juga untuk mensosialisasikan terkait masalah COVID-19 ini itu. Nah samping itu juga saya sih berharap ini yang perlu kita kasih sosialisasi yang ke masyarakat. Karena memang dari beberapa kasus di Lampung Barat ini, di beberapa kecamatan, ketika ada masyarakat kita yang terpapar COVID, ini kan ada seolah-olah COVID ini penyakit yang memang yang harus dijauhi, ya kan? Harus dikucilkan. Nah ini pemikiran salah menurut saya. Nah seharusnya memang kita harus bisa menyampaikan ke masyarakat. Kalau misal ada saudara kita, mungkin tetangga kita yang terpapar COVID, ya kita support. Ya kan, jangan dijauhi, ya kan, karena memang kalau mereka kita kucilkan, kita jauhin kan, ini kan bisa berpengaruh dengan psikis dari si pasien. Harus COVID. Kita kasih semangat sama iya itu. Iya. Barangkali itu Pak Ketua, ini kita ngobrol santai saja. Oke. Jadi terima kasih atas masukan-masukannya dan saran-sarannya, dan tentunya harapan-harapan dari Pak Ketua. Kita berharap semua mudah-mudahan COVID ini segera berakhir Pak ya. Amin. Segera berakhir sehingga
masyarakat dapat beraktivitas kembali kan, Iya. perekonomian kembali pulih ya. Iya. Jadi memang betul kata Pak Ketua, yang susah kita semua, Iya. bukan hanya masyarakat ya, pegawai pun ya, termasuk kita juga yang pemerintah sulit dikarenakan COVID ini. Iya. Oke Pak Ketua, barangkali itu aja. Iya. Ini terima kasih nih, Sama-sama. sudah sedikit agak mengganggu waktunya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kami pamit Iya. mau pulang. Sambil diminum dulu kopi. Oh iya. Kopi robusta. Kopi robusta, kopinya Pak Ketua. Iya. Saya cicip dulu Pak Ketua. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mungkin itu saja Pak Ketua. Oke, Jadi siap. terima kasih. Kami pamit. Nanti lain waktu kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Ya. Sama-sama. Terima kasih Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.